Sobat Imajiner, kali ini kita akan membahas tentang 8 bangsa dengan peradaban paling tua di dunia. Seperti kita tahu, peradaban adalah buah hasil dari tingkat kecerdasan manusia, dan kecerdasan itu sudah ada beberapa ribu tahun yang lalu. Meskipun sulit kita bayangkan, namun peninggalan-peninggalan sejarah mereka menjadi bukti yang tak terbantahkan betapa hebatnya mereka pada waktu itu. Nah, berikut ini bangsa yang memiliki peradaban tertua di dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, agar channel kami semakin berkembang. Jangan lupa subscribe dulu ya, untuk mendukung channel kami. Di peringkat ke-8, ada peradaban Romawi. Menurut legenda, kota Roma didirikan oleh Romulus dan Remus, dua bersaudara kembar yang dibesarkan oleh seekor serigala betina. Asal-usul peradaban ini adalah perkampungan suku bangsa Italik di Jazirah Italia yang didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dan kelak tumbuh menjadi kota Roma. Nama kota Roma adalah cikal bakal dari nama kekaisaran yang menjadikannya ibu kota. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia dengan populasi antara 50 sampai 90 juta jiwa atau sekitar 20% dari keseluruhan populasi dunia pada waktu itu. Evolusi bentuk pemerintahan Romawi berubah-ubah, yaitu berupa kerajaan Romawi dari tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi, dan bentuk Republik Romawi dari tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi. Dan ketika dipimpin oleh Agustus, dia menobatkan diri sebagai kaisar pada tahun 27 sebelum Masehi. Lalu berdirilah Kekaisaran Romawi sampai dengan tumbangnya Romawi Barat pada tahun 476 Masehi. Di peringkat ke-7 ada peradaban Persia. Peradaban ini berdiri sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Terbentuknya peradaban Persia berasal dari Kekaisaran Armenia, dikenal juga sebagai Kekaisaran Persia pertama, yang didirikan oleh Kores Agung dengan cara menggulingkan bangsa Medes atau suku-suku Iran purba, bangsa Lydia, dan Kekaisaran Babilonia. Kekaisaran ini meluas hingga menguasai wilayah yang sangat besar di dunia zaman kuno, dan pada tahun 500 sebelum Masehi membentang dari lembah Indus di timur hingga ke Trakia dan Masedonia di perbatasan timur Laut Yunani, dan juga ke Mesir, lalu ke Asia Kecil. Tidak ada kekaisaran lain sebelum masa itu yang lebih besar daripada Kekaisaran Armenia. Bangsa Persia menyebut diri mereka Pars, yang berasal dari nama suku Arya asli, yaitu Parsa, dan bermukim di daerah yang mereka beri nama Parsua, yang dibatasi oleh sungai Tigris di bagian barat dan Teluk Persia di timur. Tempat ini menjadi wilayah pusat mereka pada masa Kekaisaran Armenia. Namun kerajaan ini jatuh setelah 200 tahun berkuasa, di mana peradaban ini dikalahkan oleh pasukan Masedonia yang dipimpin Alexander Agung. Di peringkat ke-6 ada peradaban Maya. Peradaban Maya adalah sebuah peradaban di Mesoamerika yang dibangun oleh bangsa Maya. Peradaban ini dikenal akan aksara hieroglifnya dan juga seni rupa, arsitektur, matematika, kalender, dan keahlian astronominya. Dalam sejarahnya yang panjang, peradaban Maya tidak pernah disatukan, tidak seperti persekutuan tiga kaum Aztec atau kerajaan Inka. Sejarah mereka dimulai pada zaman arkaik, yaitu pada tahun 2600 sebelum Masehi hingga musnah tahun 700 sebelum Masehi karena peperangan antar suku dan kekeringan. Hal yang paling mencolok dari peradaban ini adalah mereka memiliki suatu piramida yang besarnya melebihi piramida di Mesir sekalipun. Di peringkat ke-5 ada peradaban Lembah Sungai Indus. Peradaban ini berada di Lembah Sungai Indus yang terletak di wilayah timur laut Afghanistan hingga ke Pakistan dan barat laut India. Peradaban ini dikenal sebagai salah satu peradaban awal di dunia karena berada pada masa yang sama dengan peradaban Mesir kuno dan Mesopotamia. Peradaban ini memiliki masa jaya yang berada pada tahun 2800 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1800 sebelum Masehi. Keruntuhan peradaban ini diduga disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim pada masa itu menyebabkan zaman es kecil, yang mengakibatkan musim kemarau menjadi lebih kering yang berdampak negatif terhadap pertanian.
Hal inilah yang membuat masyarakat peradaban tersebut pindah ke desa-desa kecil di kaki Bukit Himalaya. Selain itu, pada saat yang sama datang peradaban Indo-Arya dengan membawa peralatan yang lebih canggih. Bangsa Indo-Arya ini diperkirakan menyerang masyarakat lembah Sungai Indus, karena di sekitar bekas kota ditemukan sisa kerangka yang seolah-olah menunjukkan bukti kuat adanya penyerbuan. Yang keempat, ada peradaban Cina. Peradaban Cina ini dimulai sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Peradaban ini diawali dengan berdirinya dinasti Xia, yaitu pada tahun 2100 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi, yang merupakan dinasti pertama di peradaban Cina. Dinasti ini didirikan oleh Yu yang Agung. Terdapat pada tembikar dan kulit kerang yang ditemukan pada periode ini, diduga merupakan wujud pendahulu dari aksara modern Cina. Lalu terdapat dinasti Shang, yang berdiri tahun 1750 sebelum Masehi sampai 1045 sebelum Masehi. Cangkang kura-kura dengan tulisan Cina lawas yang berasal dari dinasti Shang mempunyai penanggalan radio karbon sampai 1500 sebelum Masehi. Lalu ada dinasti Zhou atau 1045 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang sangat lama berkuasa, dan pada zaman dinasti inilah tulisan Cina modern mulai dijadikan sebagai aksara sempurna. Peradaban Cina memiliki banyak sekali dinasti yang mempunyai masa kejayaannya mereka masing-masing. Yang ketiga ada peradaban Yunani. Peradaban Yunani kuno terletak di semenanjung Balkan. Secara geografis, wilayah Yunani berbentuk kepulauan dengan iklim sedang. Peradaban Yunani kuno telah dimulai sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Secara umum, peradaban Yunani kuno merupakan gabungan dari kebudayaan Mycena, Pulau Kreta, dan Hellas. Peradaban ini merupakan peradaban yang banyak merubah aturan dunia yang menjadi cikal bakal peradaban modern saat ini, dari ilmu pengetahuan sampai penemuan-penemuan. Yunani ditaklukkan oleh Republik Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Meskipun demikian, berdirinya kekuasaan Romawi tidak memutuskan kesinambungan sistem sosial kemasyarakatan dan budaya Yunani yang tetap tidak berubah hingga bangkitnya agama Kristen, yang menandai runtuhnya kemerdekaan politik Yunani. Yang kedua ada peradaban Mesir. Mesir merupakan peradaban yang sangat terkenal hingga saat ini, karena ditemukan banyak penemuan-penemuan hebat dan bernilai sangat mahal, bahkan masih menjadi misteri di dunia modern sekarang. Seperti bagaimana membangun piramida dan ukiran-ukiran besar lainnya. Bahkan kisahnya juga terdapat dalam kitab-kitab suci agama Samawi. Semua bermula pada akhir masa Paleolitik. Iklim Afrika Utara menjadi semakin panas dan kering. Akibatnya, penduduk di wilayah tersebut terpaksa berpusat di sepanjang sungai Nil. Sebelumnya, semenjak manusia pemburu pengumpul mulai tinggal di wilayah tersebut, atau sekitar 120.000 tahun lalu, sungai Nil telah menjadi urat nadi kehidupan Mesir. Dataran banjir Nil yang subur memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengembangkan pertanian dan masyarakat yang terpusat dan mutakhir, yang menjadi landasan bagi sejarah peradaban manusia. Peradaban ini mulai terbentuk sekitar 3150 sebelum Masehi. Lalu di peringkat pertama ada Mesopotamia. Mesopotamia adalah wilayah bersejarah di Asia Barat yang terletak di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Republik Irak. Sekitar tahun 5000 sebelum Masehi, di wilayah ini telah terlihat adanya teknologi irigasi yang ikut menentukan sistem pertanian kuno. Bangsa Ubaid merupakan bangsa pertama yang tinggal di Mesopotamia, tetapi tidak banyak keterangan dari bangsa ini. Pada masa itu, penduduk Mesopotamia telah hidup makmur karena daerahnya sangat subur untuk bercocok tanam. Hal itulah yang mendorong bangsa-bangsa lain datang menyerbu untuk menguasai air irigasi dan tanah yang subur. Bangsa yang pertama kali melakukan invasi adalah bangsa Sumeria yang datang dari gurun dan pegunungan di luar Mesopotamia pada tahun 4000 sebelum Masehi. Setelah itu, datang pula bangsa Semit yang telah mengenal dasar-dasar kehidupan politik dan ekonomi pertanian.
untuk bergabung dengan bangsa Sumeria. Itulah 8 peradaban tertua di dunia. Semoga bisa menambah wawasan kita semua ya.